Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu tanpa batas buat sedulur sahabat Banyu-Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di Nusantara, dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rahayu dan kena owah. Pada kesempatan kali ini Banyuna hadir kembali dengan tentu masih di seputar seni paweton atau ilmu perhitungan Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini Banyu-Wiguna akan sedikit menjelaskan yang berkaitan tentang bulan Suro ya. Karena pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki di bulan haji, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Suro. Nah, tentu sebagian masyarakat Jawa ya, di bulan Suro ini bukan hanya Jawa ya, namun sebagian masyarakat di Nusantara meyakini bahwa bulan Suro adalah bulan yang digadang-gadang atau bulan yang khusus nih untuk bagi orang Jawa maupun Nusantara sebagai bulan yang ditunggu-tunggu untuk pelaksanaan ritual tertentu nih. Ya, dari Banyu-Wiguna sendiri hanya mengambil atau menyomot sumber dari luar ya, baik dari kasepuhan, baik dari masyarakatnya maupun dari sisi lain, dari pandangan manapun yang kami comot nih. Ini hampir separuh masyarakat kita mempercayai bahwa di bulan Suro adalah salah satu bulan yang istimewa, yang dimana siapa saja meminta permohonan yang baik maupun yang buruk akan dikabulkan di malam 1 Suro. Dari kian masyarakat di Jawa dan Nusantara ini meyakini bahwa bulan Suro di malam 1 Suro adalah satu malam yang istimewa, yang untuk memohon apa saja akan dikabulkan oleh alam semesta. Diyakini seperti itu nih. Ya, lalu hal apa saja persiapan untuk menyambut bulan Suro sebelum pelaksanaan ritual-ritual tertentu nih? Untuk menyingkat waktu nih, mari kita sahabat Banyu-Wiguna dimanapun berada, sebagian masyarakat di Nusantara maupun di Pulau Jawa meyakini bahwa malam 1 Suro bertepatan ya untuk memohon kepada Sang Maha Pencipta dengan campur tangan alam semesta. Tentunya setiap permohonan kita akan dikabulkan ya, untuk memohon agar karirnya naik, memohon agar dipermudah rezekinya, dipermudah kelancaran dalam hal apa saja ya, dan memohon yang belum punya momongan ya, agar segera dapat momongan ya, itu bisa melaksanakan permohonan kepada Sang Maha Pencipta di malam 1 Suro. Ini sudah mendarah daging ya, di masyarakat Nusantara maupun di Pulau Jawa sendiri. Sebagian meyakini di malam 1 Suro ini diistimewakan ya. Sahabat Banyu-Wiguna dimanapun berada, dari beberapa sumber, baik dari kisah mulut ke mulut yang turun temurun ya, dari para leluhurnya maupun dari naskah buku kuno, banyak yang menjalankan ritual-ritual di malam 1 Suro. Antara malamnya ya, malam 1 Suro, maka persiapannya ada yang melaksanakan puasa pati geni maupun puasa melek dan sebagainya. Dan untuk siapa saja yang ingin mengikuti pelaksanaan ritual di malam 1 Suro, bisa nih untuk bertanya ke para kasepuhan di wilayah panjenengan. Dan untuk kami biasanya pelaksanaan untuk ritual di malam 1 Suro ya, karena kami sebagai seorang yang beragama Islam atau Muslim, maka ritual yang kami lakukan adalah mendekatkan kepada Tuhan ya, dengan cara pelaksanaan mungkin ya, sholat hajat nih, maupun sholat tahajud di malam hari maupun qiyamul lail nih. Perkara itu benar maupun tidak ya, urusannya Sang Pangeran ngaten mawon. Dan mungkin untuk para yang beragama non muslim ya, baik Kristen, Hindu dan Buddha, yang ingin melaksanakan ya untuk menjalankan ritual ya toko brotonya di malam 1 Suro, mungkin dengan agama mereka ya. Namun ada hal yang penting untuk pelaksanaan malam 1 Suro yang sesuai dari arahan para leluhur kita nih, ini mengandalkan melek biasanya. Jadi misalkan bulan Suro itu
jatuh hari Senin nggih, maka biasanya orang tersebut sudah melek dari hari Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, 3 hari melek nggih. Ini biasanya para leluhur kita, mbah-mbah kita untuk menjalankan ritual ya, dihabiskan untuk melek apa ora turu selama 3 hari. Nah, adapun manfaat dari melek banyak sekali nggih. Saya tidak akan menjelaskan untuk manfaat dari melek ya. Di video kami juga sudah membahas nggih. Silahkan dicari saja untuk 6 manfaat melek wengi ya. Di situ sudah ada ya kebutuhan atau manfaat dari melek sendiri, ada beberapa hal ya. Namun dalam video kami hanya menjelaskan 6 manfaat, hanya sebagian ya, masih banyak lagi manfaat dari melek wengi tersebut. Dan untuk sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada nih, untuk kegiatan melek wengi di bulan Suro besok nih, mungkin pelaksanaan kami akan di tempat biasa ya, di pinggiran sungai ya. Ada 2 tempat. Biasanya kami melaksanakan ada 7 tempat, namun di tahun ini, tahun 2025 ya, yang nanti bulan Suronya, kami hanya melaksanakan di 2 tempat. Dan untuk para sahabat Banyu Wiguna yang di tahun-tahun sebelumnya ya sering mengikuti, mungkin sudah paham dan barangkali ingin ikut hadir, silahkan monggo, bisa rawuh di tempat kami maupun langsung di lokasi nih. Ada 2 tempat ya. Untuk lokasi pertama dari jam 11 ya sampai jam 1 malam. Nanti kita pindah ke tempat yang lain ya, mungkin sampai di sana sekitar jam 2:30, nanti sampai subuh nih. Ada 2 tempat. Di video kali ini hanya memberikan info sih sebenarnya ya, untuk kegiatan nanti untuk kegiatan nanti di malam 1 Suro ya, untuk sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada yang di tahun dulu ya pernah mengikuti, barangkali ingin ikut hadir, silahkan monggo. Dan sekali lagi nih, kami mohon maaf ya, di video ini mungkin wawe ya, kurang jelas, kurang paham ya arahnya mau kemana. Kami mohon maaf ya. Intinya bahwa sebagaimana orang Nusantara dan orang Jawa, sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa malam 1 Suro adalah sebuah titik ya permohonan yang ampuh ya. Ketika kita memohon kepada Tuhan, maka sang alam semesta ya, alam semesta juga akan ikut andil untuk membantu kita. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, adapun kegiatan ya sudah kami jelaskan tadi, dan adapun hal apa yang harus dilakukan di malam 1 Suro, tentu harus diselaraskan dengan agama panjenengan dan keyakinan panjenengan. Apabila panjenengan seorang muslim atau beragama Islam, tentu akan menghabiskan waktu suronya ini dengan ritual, dengan tata cara aturan panjenengan, mungkin dengan wirid dan dengan sholat dan sebagainya. Dan untuk agama yang lain juga monggo dengan agamanya ya. Dan untuk yang penganut agama leluhur nggih, ya tentu hanya dengan menjalankan tuntunan dari para leluhurnya. Nah, karena saya sebagai seorang Islam yang bertempat di Jawa, maka kiblat saya hanya mengikuti Kanjeng Sunan Kalijaga mawon nggih. Orang mungkin kayak kula urip nang Indonesia jadi wong Islam, kiblatnya maring wong Arab, ya tentu bertentangan dengan seni budaya kita sendiri. Prinsip saya adalah beragama Islam namun tidak lepas dari budaya kita sendiri. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada ya, kami mohon maaf nih apabila banyak kesalahan dalam pitutur kami, kurang jelas apa maksud dari video ini ya. Kami hanya sedikit ya untuk memberikan penjelasan kegiatan kami nanti di awal bulan Suro ya, malam 1 Suro, dan sedikit ya untuk memberikan info untuk malam 1 Suro. Manfaatnya banyak ya, diyakini ya akan memohon apa saja akan dikabulkan di malam 1 Suro. Dan kegiatan untuk hal apa di malam 1 Suro tentu disesuaikan dengan keyakinan panjenengan atau agama panjenengan. Saya rasa nih hanya untuk penjelasan itu saja sih di video ini.
Dan sekali lagi, bagi yang percaya silakan, yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan tentunya. Dari Banyuwiguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tentu semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Banyuwiguna, salam rahayu tanpa batas, wassalam.